wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sallallahu wasallam alaihi wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan amma ba'd. Bagian akhir dari pembahasan tentang manaqib sahabah, riwayat hidup, kisah-kisah mulia seputar para sahabat. Ini tentang penduduk Mesir. An Abi Dzarrin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innakum sataftahuna Misra, kalian akan menaklukkan Mesir. Wa hiya ardun yusamma fihal qirat, itu adalah negeri yang sering disebut di sana dengan istilah Qirat. Qirat itu arti asalnya 1/20 dari dinar. 1/20 itu berarti 5% dari 1 dinar. Kalau 1 dinar 4 juta berarti 200.000 sakirot. Beda dengan kirot yang standarnya akhirat. Kirot standar akhirat itu sebesar gunung Uhud. Wah, padat. Tapi kalau kirot di Mesir itu 5% dari 1 dinar. Faidha fatahtumuha, jika kalian menaklukkannya, fahsinu ila ahliha, maka berbuat baiklah kepada penduduknya. Fa inna lahum zimmatan, karena mereka memiliki zimmah. Zimmah itu hak untuk dilindungi. Ya, ketika mereka kalah, berarti status kafirnya kafir zimmi yang harus dilindungi. Wa rahiman, dan ada hubungan rahim dari Siti Hajar. Siti Hajar kan orang Mesir, ibunya Nabi Ismail. Nabi Ibrahimnya orang Irak, istrinya orang Mesir. Nabi Ismail nanti tinggal dengan suku Arab asli, Jurhum. Makanya bangsa Arab itu ada 2, ada Aribah, ada Musta'robah. Aribah mah bangsa Arab buhun asli, itu kaum Ad, kaum Tsamud, itu Arab asli. Ada juga Musta'robah, Arab keturunan, itu dari Nabi Ismail ke bawah. Quraisy itu termasuk Arab Musta'robah, tapi udah seribuan tahun itu di Arabnya. Ya kayak orang Sunda lah katanya, keturunan di Jawa, campuran Betawi jadi Sunda. Fa idza ra'aita rajulaini yahtasimani, apabila kalian melihat ada 2 orang yang bersengketa, fiha, di Mesir, fi maudhi'il labinah, tentang tempat satu labinah. Labinah itu satu bagian dari dinding, bata dinding. Fakhruj minha, usir saja cenah dari Mesir. Kata Abu Dzar, fara'aitu Abdurrahman ibn Surahbil ibni Hasanah wa akhahu Rabi'ah, maka saya melihat Abdurrahman bin Surahbil bin Hasanah dan saudaranya Rabi'ah bin Surahbil yahtasimani, mereka bersengketa, fi maudhi'il labinah, dalam satu lahan. Fakharajtu minha, lalu aku usir
dari Mesir, ya. Karena Abu Dzar yang ditunjuk sebagai amir di Mesir, yang nanti sempat pindah ke Syam sebelum diekstradisi ke Madinah. Mesir ditaklukkannya di zaman Umar bin Khattab, ya. Kemudian yang berikutnya tentang Uman. Uman ini terjemahnya Oman atau Amman. Ini satu kota di Bahrain, dan sampai sekarang pun Bahrain ibu kotanya adalah Oman. Uman. Wa Nabi Barzata radhiyallahu anhu qala ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan ila hayyin min ahya'il Arab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menugaskan seorang sahabat, tidak disebutkan siapa namanya, ke salah satu perkampungan di Arab. Fasabbu, mereka malah mencacinya, wadorobuhu, dan memukulinya. Tentu orang ini dai. Rasul kan biasa ngirimkan dai ke daerah-daerah. Ya, ada yang disambut baik, ada yang disambut jelek. Kayak Rasul dulu ke Taif diusir, ke Madinah disambut baik. Fajaila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu. Lalu dia pulang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memberitahukan kepada beliau. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lau anna ahla Uman ataita, seandainya kamu datang nanti ke penduduk Oman, Bahrain, ma sabbuka wala durbuka, mereka tidak akan mencacimu dan tidak akan memukulimu. Jadi ini ujian, ya. Namanya yang begini nubuat teh berita tentang kenabian, prediksi kenabian, prediksi yang datang dari Nabi dan pasti tepat karena berdasarkan wahyu. Jadi Nabi tadi mengatakan kalian akan menaklukkan Mesir, baik-baiklah ke penduduknya, mau ngelawan cenah Mesir. Betul, ya. Kemudian ini juga sama, seandainya nanti kamu diutusnya ke Oman, mereka pasti akan menerimanya dengan baik dan betul. Bahkan terkenal, ya, hadisnya sudah sering saya bahas. Di zaman Nabi, Bahrain itu nanti memberikan zakat terbanyak terbesar, ya, atau jizyah terbanyak terbesar, sampai para sahabat subuh teh biasa zaman Rasul kita rapi subuh teh karena orang munafiknya nggak hadir. Tapi ketika tahu Abu Ubaidah, ini kemungkinan besar sahabatnya Abu Ubaidah, pulang dari Bahrain bawa harta yang banyak, jizyah, upeti, ya. Maka subuh teh pinuh, ya, sampai terkenal di hadisnya Rasul beres subuh biasanya balalubar sahabat teh, ini masih hadir gitu. Melihat sahabat dengan tersenyum. Saya tahu kalian tidak pulang karena tahu, ya, Abu Ubaidah kurang dari Bahrain bawa harta banyak, sadari sahabat hayang kebagian. Jadi lumrah kalau ahli masjid, ahli ngaji sarua yang pada kebagian. Asal jangan meminta, jangan protes ketika tidak diberi. Dan itu kan zaman Rasul sahabatnya orang munafiknya kan ada. Sahabat mau otomatis araraya wae salat subuh. Sok we kira kayak kurang mungkin hayang duit 1 juta datang salat subuh ka Taubah. Ya. Kan kita datang lah putih bener gitu. Sebutkan bener, ya, pasti pinuh dah masjid Taubah. Ya. Nah, itu nu biasa tara datang ke masjid, tuluy datang ke masjid gara-gara aya pengumuman BLT bea 10 kilo diperpanjang nepikeun ka Maret 2024, nya ngarah si Gibran kapilih cenah. Itu pas dararata ngalalantri. Nah, ini
prediksi nubuat dari Nabi terbukti benar. Kemudian yang berikutnya tentang Persia. Persia itu Irak, Iran. Salah Iran, Persia itu Irak mayoritasnya dan Iran. Persia ini dan Romawi guntreng wae sepanjang sejarahnya, ya. Sama dengan Amerika Jerman dulu lah, Inggris Jerman dulu zaman Perang Dunia Pertama. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kunna julusan inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika kami duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, id nazalat alaihi suratul Jumu'ah. Turun kepada beliau surat Al-Jumu'ah. Falamma qara'a, ketika beliau baca ayat wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim, juga Nabi diutus kepada bangsa lain selain mereka. Mereka di sini al-ummiyin, bangsa Arab. Jadi ada bangsa lain selain bangsa Arab, lamma yalhaqu bihim, yang kalian belum pernah bertemu dengan mereka. Karena orang Arab kan ke Syam, ke Yaman. Syam Kristen, ya. Syam itu Palestina, Suriah, Yordania, Libanon itu dulu ngageblay Kristen di bawah Romawi Timur yang pusatnya di Konstantinopel, Turki. Itu Turki nepikeun ka Palestina, nepikeun ka Yordania, Libanon itu Kristen. Sekarang di Suriah 50-50. Setengahna Kristen, setengahna Islam. Ya. Karena Islam itu ketika masuk ke satu daerah, menaklukkan, tidak pernah memaksa penduduknya untuk pindah agama, apalagi genosida, enggak. Ngancurkeun gereja wae tidak boleh, apalagi membunuh orang-orang. Jadi interaksinya orang Quraisy mah rilatas sita'i wa saif teh kasam wa tidak kasam ke Yaman. Yaman Kristen deh kan. Abraha, ya. Ashabul Ukhdud itu ngageblay Kristen. Dan belum pernah bertemu dengan Persia. Persia memajusi, penyembah api. Qala rajulun, ada seorang sahabat bertanya, man haulai ya Rasulullah? Siapa mereka wahai Rasulullah? Falam yuraji'ahun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak menjawabnya. Hatta sa'alahu marratan aw marratain aw thalathan, hingga dia mengulangi sampai 2-3 kali. Beliau tidak menjawab karena belum dapat wahyu, atau beliau tidak menjawab karena belum selesai pembicaraan. Tapi kebetulan di sini kemudian langsung beliau menjawab, wa fina Salman Al-Farisi. Kata Abu Hurairah, saat itu di majelis ada Salman Al-Farisi. Al-Farisi itu lain orang Paris, tapi orang Persia. Disebut Paris teh Persia. Lain Paris Prancis. Fawado'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yadu ala Salman. Lalu Nabi meletakkan tangannya di Salman. Kata Nabi, lau kanal imanu inda Suraya, seandainya iman ada di bintang Suraya, ya, bintang kejora, bintang yang bersinar paling terang. Lana lau rijalun min haula, pasti orang-orang dari sini ke Salman, berarti dari orang Persia akan meraihnya. Jadi itu nubuat dari Nabi bahwa nanti kerajaan Persia akan menjadi kerajaan Islam. Dan betul tuh perangnya perang kolosal, perang Yarmuk, perang terlama dan terbesar di zaman Umar bin Khattab, sampai ganti panglima, ya, Khalid bin Walid nanti diganti oleh Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Ya. Aneh banget, Khalid bin Walid itu paling hebatnya panglima diganti ku Umar bin Khattab. Salah satu alasannya agar umat Islam tidak musyrik. Jadi geus aya bahasa, wah cenah mun sidap pidasil moal meunang Persib teh da jiga kitu. Kalau nggak ada Khalid bin Walid, kita nggak bakalan menang. Ganti ku Umar teh, ku Abu Ubaidah. Dan Khalid kemudian
jadi pasukan biasa, dan alhamdulillah berhasil ditaklukkan Irak, dan kemudian sampai sekarang dari sejak zaman itu menjadi salah satu daerah wilayah Islam, dan ulama terkenal yang lahir dari Irak, yang besar di Irak Imam Syafi'i. Imam Syafi'i lahirnya di Gaza Palestina. Imam Syafi'i lahir di sana, kemudian ke Irak, lama di Irak, sampai punya murid hebat Ahmad bin Hanbal, ya, yang nanti jadi mazhab Hanbali Salafi, ya. Salafi kan Ahmad bin Hanbal. Sebelum Imam Syafi'i pindah ke Mesir, 4 tahun sebelum wafatnya Imam Syafi'i pindah ke Mesir, dan kata Imam Syafi'i, saya sudah meninggalkan seorang anak muda yang cerdas. Tenang, senang ninggalkan Baghdad teh, karena ada pemuda yang cerdas, yang soleh, yaitu Ahmad bin Hanbal. Dan Irak nanti jadi pusat kekuasaan Islam Baghdad di zaman Harun ar-Rasyid, ya, dinasti Abbasiyah itu sampai 400 tahunan. Tapi memang Irak juga itu ada hadis-hadisnya yang menyebut tentang negatif, karena banyak penjahat datang dari Irak, dan betul nanti yang membunuh Utsman orang Irak, yang membunuh Ali orang Irak. Terlepas tentunya tidak bertentangan, jadi ada yang baik dari Irak, ada juga yang jelek dari Irak. Penjahat nalobah, tapi orang-orang solehnya juga ada. Imam Abu Hanifah orang Irak, ya, karena memang di zaman Baghdad Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal di Baghdad, karena pusat munaina malah Makkah Madinahnya gitu dulu teh Baghdad, atau kalau sekarang Mesirnya, ya, itu pusat ulama-ulama dunia ya di dinya. Berikutnya hadis tentang perumpamaan Nabi dengan unta. Yang jam kenungkul jadi tulilan yang jam. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tajidunan nas kaibil mi'ah, kalian akan menemukan manusia itu seperti 100 onta. Ibil teh rombongan unta, mi'ah teh berarti sekitar 100. La yajidur rajulu fiha rahilatan, yang hampir-hampir seorang tidak menemukan unta rahilah. Unta rahilah itu unta yang bisa dinaiki oleh manusia. Jadi unta teh aya rikab, aya rahilah. Rikab mah bisa dipakai ngangkut barang ngungkul, tapi teu ngeunaheun didiukan ku jelema. Ada juga unta yang bisa ditunggangi oleh manusia. Onta di kebun binatang, onta di taman safari, sok Bandungan. Diukna di mana? Ya. Kajaba make jok khusus. Tapi itu enggak semua. Ya, onta tanu kitu itu susah cari unta yang rohilah begitu, depannya ada punuk, belakangnya juga aman, itu susah. Dari 100 itu belum tentu ada satu. Apa maksud hadis Nabi ini? Maksud hadis Nabi ini kata para ulama, dari 100 orang yang ada di situ aksan neangan hiji nu halus hese. Ada mungkin tidak ada. Ya. Dari 100 orang anggota Persis di Kota Bandung neangan hiji nu halus hese. Nanti kamu akan merasakan begitu. Ya. Maka tong ideal ting, ya, para praktisi pendidikan, karena dunia pendidikan wah cenah sekolah di dieu ke alus gitu-gitu kan yang pendidikan naon nya nu alusna mah hiji nu butuh teh loba gitu. Susah, tidak mungkin mengidealkan, tapi ya minimal tahu rusak teuing gitulah pendidikan. Yo cenah ka atau bahkan ngagutapun nglapal terus oleh apal sorangan kumaha barudak. Aya hiji dua atau hiji. Aya yang susah gitu.
butuh waktu lama dan entah kapan untuk cari orang yang hebat, orang yang ideal, orang yang jadi harapan, ya, pemuda harapan orang tua, harapan bangsa, harapan pemudi. Sebaliknya juga pemudi harapan pemuda susah. Maka kalau kita bertemu dengan orang-orang yang tidak ideal, ya in Al-Qur'ana geling talahum, ya kita harus lembut, khudil afwa wa'mur bil urfi wa'rid anil jahilin. Kudu loba ngahampura, harus toleran. Wah, orang standarnya tinggi, yang misalkan saya standar tinggi, wah, harus begini, meureun santri teh mundur kabeh. Tong santri jeung ustad-ustadna malah lundur. Ya harus toleran, harus banyak toleransi, banyak dispensasi. Kalau terlalu ketat kita standar rohilah, wah kalau labur moal aya. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr, tetap libatkan, hampuraeun gitu, banyak menoleransi. Maksud hadis ini begitu. Kita harus mencari yang rohilah itu. Kemudian kepada yang bukan rohilah, bukan berarti kemudian memusuhi, kita bersikap lembut. Dan kalau ada yang rohilah itu ikuti, ya. Jadikan rujukan, jadikan uswah, jadikan teladan. Dan sisanya kita tetap toleran dan berbuat baik, lembut kepada mereka. Berikutnya ini hadis tentang kewafatan Abdullah bin Zubair. Saya kasih pengantar dulu. Tah geuning cai tadi aduh. Tuaskan ya. Jadi Abdullah ibnu Zubair itu ibnu Zubair bin Al-Awwam. Zubair bin Al-Awwam itu menikah dengan Asma binti Abu Bakar, putri tertua Abu Bakar, kakaknya Aisyah, yang menikahnya usia muda 20 tahunan. Dan di usia 20 tahunan sudah punya anak Abdullah bin Zubair, yang lahirnya itu ketika Nabi dan ayahnya hijrah dari Makkah ke Madinah, dan yang mengawalnya itu Asma. Kenapa perempuan? Bukan suaminya Zubair. Kalau Zubair ketahuan oleh orang Quraisy. Kalau perempuan tidak akan dicurigai. Ya. Kan Nabi perginya susulumputan. Nabi perginya sembunyi-sembunyi agar aman dari kejaran orang Quraisy, dan Asma yang mengawal bagian mengangkut perbekalan buat Nabi. Termasuk ketika Nabi bersembunyi di Gua Tsur, ya, kayak mun ka Mekah umroh, apal Gua Tsur, wah naik nage. Teu naik, da sieun. Ka Gua Hirogi kudu peuting. 1.100 lebih tangganya. Kegambar kumaha Nabi, ya, fisiknya. Dan Asma ini keur gede beuteung nganturan makanan bulak-balik. Nah, Nabi Abu Bakar sampai baru Asma menyusul. Sadatang ke Madinah, bro, dinamai nama putranya Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair ini sholatnya kayak kakeknya Abu Bakar. Naon mun sholat cenah jiga tangkal. Maksudnya berdiri lama tuh oyag-oyag, pada urang moal oyag-oyagan berenang tunglilat. Abdullah bin Zubair ini juga ahli Quran, makanya oleh Utsman ditunjuk jadi panitia 4 dengan Zaid bin Thabit, dengan Abdurrahman siapa, ya. Dan ada satu lagi, Abdullah bin Zubair itu yang panitia penulisan Al-Quran, jadi ahli Quran. Dan Abdullah bin Zubair ini punya skill kepemimpinan, jadi mana namanya ustadznya, solehnya, politisi, ya.
Maka ketika di zaman Utsman, zaman Ali, beliau diangkat gubernur di Makkah. Ketika Ali wafat dan kemudian ke Muawiyah, Abdullah bin Zubair masih jadi gubernur di Makkah. Tapi ketika Muawiyah wafat, yang sesuai perjanjian harusnya dikembalikan kepada umat Islam, Muawiyah kemudian meminta persetujuan kaum muslimin untuk mengangkat anaknya, dan kaum muslimin mayoritas setuju, persis jika Gibran ayeuna lah. Wah, najan loba nu ngomong oge. Ari geus aya isyarat ti Pak De mah. Wayahna we sagede-gedena Golkar nurut we gitu. Nah, bagi penduduk Makkah itu penyimpangan. Ya. Maka penduduk Mekah nggak mau berbaiat ke Yazid, berbaiatnya ke Abdullah bin Zubair. Tapi mimiti masalah nanti. Ainu Madinah mah, ya. Jadi di satu sisi nggak bisa disalahkan Muawiyah dan umat Islam. Meskipun perspektif penduduk Makkah beda. Nah, jadi penduduk Makkah itu menanam PDIP, ya, penyerang MKW gitu. Nah, penduduk Madinah mah kondisinya juga KIM. Koalisi Indonesia Maju, Patra Gararde, Paralinter, mencek Pak Dena Gibran we, geus we, saminawatona gitu. Jadi nggak bisa terlalu disalahkan Pak Jokowi atunya Pak De. Siga si emas wae. Pak Jokowi jeung Gibran nggak bisa terlalu disalahkan, namanya dinasti kerajaan itu nggak bisa terlalu disalahkan, dan memang kecenderungan. Benar cek Prabowo Megawati dinasti. Ya, dinasti. Kayak Megawati ke mana? Kapuan. Pasti dinasti. Ya nggak terlalu salah juga. Dinasti temen di baheula gitu kan, sultannya. Di Muawiyah ke Yazid, ke Yazid Muawiyah ke Marwan bin Hakam, Abdul Malik bin Marwan. Kenapa keturunan? Bukan tidak minta persetujuan, tapi ya begitulah. Yang namanya penguasa lah menulis ngomong sekelas Habib Lutfi wae ge manut teh gitu. Ka Gibran mah. Jadi tong nyalahkeun teuing anu sistemna kerajaan. Nah, maka pada waktu itu Yazid bin Muawiyah itu punya oposan Abdullah bin Zubair. Husain kata diajak ke orang Irak. Kan Ali pusat kekuasaannya di Irak. Kadieu cenah urang ngumpul badami. Nah, di zaman Yazid itu ada khalifah, panglima bengis kejam ngaranna Al-Hajjaj bin Yusuf. Ya, terkenal lah kekejaman. Jadi buku saya Risalah yang jilid 4 yang tahun mana dulu kita bahas sering disinggung Al-Hajjaj. Ya, jilid 4, jilid 2 bab 4. Nah, nanti Husain dibunuh ku Al-Hajjaj karena dianggap pemberontak, bugot, membahasa Gus Dur baheulanya bugot. Abdullah bin Zubair juga diserang. Tapi Abdullah bin Zubair mah lama kalah-kalahnya di zaman Abdul Malik bin Marwan. Panglimanya masih Al-Hajjaj dan dibunuh di Makkah, dikuburkan di Aqobah. Aqobahnya dekat kuburan orang-orang Yahudi. Pantu menang nguburkeun orang Islam di kuburan orang Kristen, ya, orang non-Islam. Ini kejadiannya sesudah Abdullah bin Zubair dikubur ku Al-Hajjaj, sudah dibunuh, dikubur. Ya mah sedih lah. Kata Abu Naufal, saya melihat Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma ala Aqobatil Madinah, di Aqobah Madinah. Madinah di sini kota, maksudnya di Makkah. Salah eta terjemahan ngaco. Dan terjemahkan itu bisa ningali terjemahna Arab bungkul, kudu ningali hadis-hadis yang lainnya biar nyambung. Faja'alat Quraisyun tamurru alaihi wan nas, orang-orang Quraisy dan yang lainnya lewat di atas kuburannya. Hatta marra ali Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, sampai Abdullah bin Umar juga lewat di atas kuburannya. Fa waqafa alaihi,
Lalu dia berhenti di atas kuburannya sejenak dan berkata, Assalamualaikum Aba Khubayb, Assalamualaikum Aba Khubayb, Assalamualaikum Aba Khubayb. Abu Khubayb itu panggilan bagi Abdullah bin Zubair. Ama wallah laqad kuntu anhaka an hadza. Demi Allah, saya dulu sudah melarang kamu untuk memilih jalan ini, termasuk ke Husain. Ketika Husain bin Ali mau berangkat ke Irak, Ibnu Umar, Ibnu Abbas ulah bahaya temenang. Tapi dah Husain kekeh berangkat sampai kemudian dipenggal kepalanya oleh Al-Hajjaj. Para ulama ahlu sunnah itu prinsipnya kalau ada penguasa yang bengis, tong dilawan. Udah, mengalah saja. Melawan penguasa bengis, nanti matinya mati jahiliyah. Mati jahiliyah apa? Nyai mati syahid mah ngelawan orang kafir. Hari mati sesama jeung orang Islam menjadi seperti jahiliyah, bukan berarti kafir. Seperti orang jahiliyah, perang saudara gitu. Daripada perang saudara udah tong dilayana geus ngalehan gitu. Ama wallahi laqad kuntu anhaka an hadza, ama wallahi laqad kuntu anhaka an hadza. Ama wallahi sungguh demi Allah, in kunta ma'alimtu la sawwaman wa qawwaman wasulan lirrahim. Kamu itu sepanjang yang aku tahu sawwaman, tukang saum. Abdullah bin Zubair itu kayak bibinya Aisyah, saumnya tiap hari. Kecuali Idul Fitri, Idul Adha, Tasyrik, ya. Saumnya tiap hari sampai wafatnya. Qawwaman, ahli sholat malam. Tadi sudah saya singgung, mensolat taraweh teh juga tangkal maca panjang hese diukna hese sujudna lila. Wasulan lirrahim, dan menyambungkan hubungan rahim. Jadi ini pembelaan bahwa Abdullah bin Zubair itu wafat dalam keadaan yang tidak layak. Jadi pelajaranlah ke orang, tidak selamanya orang solih harus wafatnya baik-baiknya. Naudzubillah min dzalik. Tapi mungkin juga bukan berarti orang yang kemudian terbunuh itu berarti jelek, enggak. Orang baik pun sangat mungkin, ya begitu. Ama wallahi la ummatun anta asyarruha la ummatu khairin. Kalau ada satu umat yang Anda paling jeleknya, itu berarti umat terbaik. Ya. Maksudnya non pang jelekna tinu alus. Jadi kalau ada satu umat yang Anda dinilai paling jelek, umat itu terbaik. Maksudnya jelek tidak? Tidak, terbaik. Karena dituduh oleh pemerintah sebagai penjahat. Kalau Anda dinilai sebagai penjahat, Anda itu tetap saja Anda dan umat Anda terbaik. Ini pembelaan dari Ibnu Umar. Tsumma nafadha Abdullah ibnu Umar, kemudian Abdullah bin Umar pergi. Fabalaghal Hajjaj mauqifu Abdullah wa qawluhu, sampai kepada Hajjaj pendirian Abdullah dan pernyataannya. Jadi pujian Abdullah bin Umar kepada Abdullah bin Zubair itu wah nyebar, ya. Jika ayeuna we kumaha nu goreng tentang Gibran nyebar babari, nu goreng tentang Prabowo Anies wah nyebar. Babari keur panas atau politik. Fa arsala ilaihi fa unzila an jadihi. Oh, ini Abdullah di sini Abdullah bin Zubair, ya, maaf. Jadi ketika sampai kepada Al-Hajjaj, posisi Abdullah dan kemudian pernyataan dia tidak mau berbaiat kepada Yazid dan seterusnya. Fa arsala ilaih, mengirimkan utusan, fa unzila an jid'ihi, lalu dia dijatuhkan dari untanya, unta mudanya, faul kiafi kuburil Yahud,
lalu dikuburkan di kuburan Yahudi. Tsumma arsala ila ummihi, lalu dia mengirim utusan kepada ibunya Asma binti Abu Bakar. Fa'abat an ta'tiyahu, Asma enggak mau datang menemui Al-Hajjaj. Fa'ada ilai Rasul, lalu dikirimkan lagi utusan untuk memanggil ibunya. La ta'tiyanni aw la ab'atsana ilaika man yashabuki bikurunik, datang kamu ke sini atau aku kirim orang yang akan menarik rambut kamu cenah. Kan kurang ajar ya ke sahabat kieu. Fa'abat, Asma teh tunangtang. Wa qalat wallahi la atika hatta tab'atsa ilayya man yashabuni bikuruni. Sok cenah bawa ka dieu nu dek motot rambut kuring gitu. Faqala aruni sibtaya, lalu ketika segala Hajjaj, mana cenah sendal saya? Fa akhadana alaihi tsumma talaqa yatawadzafu, kemudian Al-Hajjaj pergi dengan sombong. Hatta dakhala alaiha, lalu masuk ke rumah Asma. Lalu kata Al-Hajjaj, kaifa ra'aitani sana'tu bi'aduwillah, bagaimana menurut kamu apa yang aku lakukan dengan musuh Allah? Maksudnya ke Abdullah bin Zubair. Kan kurang ajarnya. Sajahat-jahatna penjahat di Indonesia teu kieu-kieu teh. Jadi udah menghina musuh Allah, nyarekan indungna deui. Teu boga perasaan si Al-Hajjaj. Maka Asma berani menjawab, ra'aitu ka afsadta alai dunyahu wa afsada alaika akhiratak. Ya, kamu sudah merusak dunianya dan kamu juga sudah merusak akhirat kamu. Setelah sampai berita kepadaku, kata Asma, bahwa kamu pernah berkata kepada anakku, hei putra yang memiliki 2 sabuk. Asma binti Abu Bakar terkenal dengan punya 2 sabuk. Saya demi Allah memang memiliki 2 sabuk. Yang satu itu aku pakai dulu untuk mengangkut makanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan makanan Abu Bakar dari kendaraan. Ini yang tadi saya singgung. Asma itu yang bagian ngirim perbekalan ke Nabi ketika Nabi hijrah dan Abu Bakar. Bari gede beuteung. Ya tentu berat ya di talian di kumalah walau alam. Wa amal akhar, lalu yang satunya lagi fanitaqul mar'a allati la tastaghni anhu. Nya bubur biasa we cenah ibu lamun teu kitu nyingsat atau merosot. Ama inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haddatsana, sungguh demi Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan hadis kepada kami bahwa nanti di Bani Tsaqif ya akan ada kadzaban wa mubiran, tukang dusta dan penjahat. Fa amal kadzab fara'ainahu, adapun pendusta kami sudah mengetahuinya. Al-Mukhtar ya nabi palsu. Bareng jeung Musailimah al-Kadzab, jeung Aswad al-Ansi, jeung awewe teh tukang sihir. Ayalah dina film Omar baheula Ainus ya. Mereka berkomplot menyerang melawan Abu Bakar dan Abu Bakar kemudian melawannya dengan perang yang terkenal, perang Yamamah. Nah, itu salah satunya Al-Mukhtar dari Bani Tsaqif. Bani Tsaqif itu kampungnya Al-Hajjaj di dekat Taif ya. Wa amal mubir, adapun penjahat, fala ikhaluka illa iya, saya tidak ragu lagi kamu berarti cek Nabi engke di Bani Tsaqif itu terkenal pintar, saroleh ya. Yang Nabi ketika diusir kemudian berdoa semoga saja nanti ada keturunannya yang soleh-soleh dan saroleh. Ngancana cek Nabi ayat 2 hiji nu gede wadul, 1 lagi penjahat. Nu gede wadul geus manggih cenah cek Asma teh nu ngaku Nabi Mukhtar ya, Musa Mukhtar. Yang satunya lagi kemudian penjahat. Saya enggak ragu penjahat itu adalah kamu. Faqama anha walam yuraji'ha. Berdiri Al-Hajjaj teh teu ngabantah indit. Tidak sampai membunuh Asma. Ini gambaran kenapa para ulama Ahlus Sunnah sepanjang sejarahnya lebih banyak berkompromi dengan penguasa
Ya, penguasa-penguasa yang dolim. Kalau kita sekarang tongka kompromi ayeuna mah perjuangan ulah amin tak lamun geus menang Gibran kakara kompromi jeung Gibran. Seperti sekarang jadi dari dulu kan kita SBY nya geus menang mah samina wa ta'ana. Ini nanti kan yang menangnya Abdul Malik bin Marwan. Ibnu Umar kemudian berbaiat. Pernah saya tuliskan di Buletin At-Taubah. Ibnu Umar akhirnya berbaiat. Jadi Al-Hajjaj itu khalifahna Abdul Malik bin Marwan. Ibnu Umar berbaiat. Asal geus puguh nu menang saha. Jadi tandanya ke Ganjar hayu sia. Kita jangan kemudian ada saya mau milih Amin, mau Ganjar, mau sudi aing ngedukung Jokowi misalkan enggak boleh. Ke para penguasa itu, ke pemerintah mah orang ikut. Kalau tidak ikut nanti ada banyak madorot, yaitu akan ada banyak korban-korban jahiliyah. Aku lo qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.